Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu, Ibu Mina Zahra MA, beserta teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Hubungan Antara Islam dan Peradaban Melayu. Baiklah, pada kesempatan ini untuk pembahasan pertama akan dibahas oleh kami sendiri, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya Riki Amrullah. Baiklah, langsung saja. Untuk pembahasan pertama adalah tentang pengertian Islam dan peradaban Melayu. Islam adalah satu-satunya agama di sisi Allah. Agama yang diridhoi agama Islam juga mengatur berbagai dimensi hubungan antara manusia dalam menjalani aspek kehidupan. Islam juga mengajarkan bagaimana melakukan hubungan baik antara manusia dan yang khalik, antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan makhluk lainnya. Mempelajari dan mengamalkan agama Islam sangat diperlukan bagi penganutnya agar tidak terjerumus pada hal-hal yang merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Di zaman modern seperti zaman yang mana yang sedang kita rasakan sekarang ini, orang terlalu mudah terpengaruh dengan budaya luar yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Maka dia diperlukan untuk mempelajarinya. Islam sendiri menurut bahasa pengertiannya adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad yang berpedoman kepada wahyu Allah atau berdasarkan dengan kitab suci Al-Quran. Yang kedua adalah, yang B adalah teori yang menjelaskan tentang kedatangan Islam Melayu. Di sini ada beberapa teori, di antaranya adalah teori Cina, teori Gujarat India, teori Mekah atau Arab, dan teori Persia. Nah, untuk pembahasan pertama kita bahas dulu yang teori Cina. Teori Cina ini dikemukakan oleh Emmanuel Godinho, yakni seorang saintis Spanyol yang menulis pada tahun 1613 Masehi. Katanya, sesungguhnya akidah Muhammad telah diterima di pantai dan Pam. Yang B, teori yang menjelaskan tentang kedatangan Islam Melayu. Teori di sini ada beberapa teori yang menjelaskan. Yang di antaranya adalah teori Cina, teori Gujarat India, teori Mekah atau teori Arab, dan yang terakhir teori Persia. Di sini kita akan membahas tentang teori Cina dulu. Teori Cina ini dikemukakan oleh Emmanuel Godinho, yakni seorang saintis Spanyol yang menulis pada tahun 1613 Masehi. Katanya, beliau berkata, sesungguhnya akidah Muhammad telah diterima di Patani dan Pam di pantai timur. Kemudian diterima dan dikembangkan oleh permaisuri, yaitu Parameswara di tahun 1411 Masehi. Teori ini juga menyatakan bahwa Islam dibawa ke Melayu melalui negara Cina, karena Islam telah sampai ke Cina pada zaman pemerintahan dinasti Tang sekitar tahun 569 Masehi, dan masih ada juga beberapa fakta lain yang mendukung teori ini. Kemudian teori yang kedua adalah teori Gujarat India. Menurut teori ini yang didukung oleh Snook Hargrange W.F. atau B.H.M. Fleke, Islam datang ke Melayu sekitar abad ke-13 dibawa oleh pedagang dari Gujarat India. Nah, di sini ada sekitar 2 teori yang mendukung. Di antaranya adalah batu nisan Sultan Malik As-Soleh, Sultan Samudra Pasai yang meninggal pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat India. Kemudian teori yang ketiga adalah teori Mekah atau Arab. Teori ini juga ada beberapa yang mendukung. Teori ini, di antaranya adalah pemukiman Islam tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Yang kedua adalah ditemukannya makam seorang wanita di Gresik, Jawa Timur yang tertulis atas nama Fatimah binti Maimun pada tahun 1802. Kemudian teori yang dukungan yang terakhir adalah adanya penggunaan gelar Al-Mali pada Raja-Raja Samudra Pasai yang hanya lain ditemui pada budaya Islam Mesir. Kemudian teori yang terakhir adalah teori dari Persia. Nah, menurut teori yang didukung oleh Husain Jajadiningrat, Islam dibawa masuk ke Melayu oleh orang-orang Persia pada abad ke-13. Bukti yang mendukung teori ini adalah
hanya ada satu disebutkan di sini, adalah acara tabut yang memperingati meninggalnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad di Bengkulu dan Sumatera Barat. Nah, setiap tanggal 1 Muharram dan 1 Asyura. Baiklah, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya Riki Amrullah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Amrullah ingin menyambung terhadap presentasi dari saudari Novi. C. Pengaruh Islam pada kebudayaan Melayu. Sama-sama bisa kita baca di PowerPoint. Yaitu masuk dan menyebarnya Islam di kebudayaan Melayu Nusantara telah mengubah pandangan masyarakat Melayu. Melayu sebelum datangnya Islam sebenarnya sudah dikenalkan dengan ajaran-ajaran dan nilai-nilai keislamannya, seperti syair-syair dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, pengiringan dengan Al-Barzanji, Hadro, Marhaban, Marawis dan lain sebagainya. Islam mempengaruhi kebudayaan Melayu yang bernuansa Hindu, Buddha menjadi bernuansa bernapaskan Islam, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Lanjut ke D. Contoh pengaruh Islam di kebudayaan Melayu. Banyak sekali contoh pengaruh Islam di kebudayaan Melayu yang bisa kita rasakan sampai saat ini. Salah satunya pada bidang bahasa dan sastra. Ini menjadi contoh masuknya Islam ke kebudayaan Melayu. Seperti digunakannya aksara Arab Melayu, Arab Gundul, Arab Hawi pada karta tulis sastra Melayu. Baiklah, tahap terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kami pada saat ini yaitu 1. Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam mengatur berbagai macam dimensi hubungan manusia dalam menjalani aspek kehidupan. 2. Peradaban Melayu di masa lampau menjadi salah satu peletak dasar peradaban Asia Tenggara. 3. Teori kedatangan Melayu ada teori Cina, teori India, teori Arab, dan teori Persia. Dan terakhir, pengaruh Islam terhadap Melayu sangat berpengaruh besar pada kebudayaan Melayu, seperti yang bisa kita rasakan pada saat ini. Mungkin sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.